lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Jerman, Bayern Munich diredam Union Berlin. Bayern Munich bertandang ke markas Union Berlin. Baru 12 menit laga berjalan, Bayern sudah kebobolan lewat aksi Geraldo Becker. Bayern membalas 3 menit kemudian lewat sepakan Joshua Kimmich. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-1 tak berubah sampai peluit panjang. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di urutan ketiga dengan 11 poin dari 5 laga, sementara Union menempel di urutan keempat hanya kalah selisih gol. Hasil Liga Prancis, Mbappe 2 gol, PSG sikat Nantes 3-0. Bermain di Stade de la Beaujoire, PSG membuka keunggulan di menit ke-18 lewat aksi Kylian Mbappe. Memasuki menit ke-24, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain. Memasuki babak kedua, PSG mampu menambah 2 gol lagi lewat aksi Mbappe di menit ke-54. Dan Nuno Mendes di menit ke-68. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Les Parisiens mengumpulkan 16 poin untuk bertengger di puncak klasemen sementara Liga Prancis, sedangkan Nantes ada di posisi ke-10 karena baru mengumpulkan 6 poin. Madrid versus Betis, El Real masih sempurna usai menang tipis 2-1. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid membuka keunggulan di menit ke-9 lewat tendangan lob Vinicius Junior. Namun segera disamakan oleh Sergio Canales lewat tembakan jarak dekat di menit ke-17. Di babak kedua, Madrid mampu menambah 1 gol lewat akasi Rodrigo Goes di menit ke-65. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Madrid menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 laga, sedangkan Betis ada di posisi ketiga dengan 9 poin. Sevilla versus Barcelona, Los Goles Libas, Los Rojiblancos. Barcelona terus menjaga start apiknya di La Liga 2022-2023 melawat ke markas Sevilla. Los Goles menang 3-0. 3 gol Barca disarankan oleh Rafinha di menit ke-21. Robert Lewandowski di menit ke-36. Dan Eric Garcia di menit ke-50. Tambahan 3 poin membuat Barcelona berada di posisi kedua klasemen dengan 10 poin, sedangkan Sevilla terpuruk di posisi ke-17 dengan 1 poin. Fiorentina versus Juventus imbang 1-1. Fiorentina versus Juventus berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Juventus memimpin duluan lewat gol Arkadiusz Milik. Fiorentina memaksa babak pertama tuntas 1-1 lewat gol Christian Kouamé. La Viola sangat mendominasi di babak kedua, namun tak ada gol di sisa laga. Ini menjadi hasil imbang ketiga bagi kedua tim dari 5 laga awal Liga Italia. Juventus sementara ini duduk di posisi kelima dengan 9 poin dan Fiorentina di urutan ke-10 dengan 6 angka. AC Milan versus Inter Milan, drama 5 gol, Rossoneri kalahkan Nerazzurri. Pada pertandingan di San Siro, Inter unggul duluan lewat gol Marcelo Brozovic di menit ke-21. Lalu, Milan menyamakan skor lewat Rafael Leao di menit ke-28. Masuk di babak kedua, Milan berbalik unggul lewat gol-gol Olivier Giroud di menit ke-54
Finding across Giroud. Dan gol kedua Rafael Leao di menit ke-60. And still Rafael Leao. Edin Dzeko berhasil mencetak gol hiburan di menit ke-67. Darmian. Skor 3-2 untuk kemenangan AC Milan menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membuat Milan sementara ke posisi kedua klasemen Serie A dengan 11 poin, sedangkan Nerazzurri di posisi ke-6 dengan raihan 9 poin. Everton versus Liverpool tak ada pemenang di derby Merseyside. Everton versus Liverpool berlangsung di Goodison Park. Duel berjalan seru, namun tak ada gol sampai laga tuntas. Liverpool untuk sementara duduk di posisi ke-6 dengan 9 poin dari 6 laga, sementara Everton di urutan ke-16 dengan 4 poin. Chelsea versus West Ham, The Blues menangi drama di Stamford Bridge. Chelsea menjamu West Ham United di Stamford Bridge. West Ham unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Mikel Antonio. Chelsea menyamakan kedudukan lewat Ben Chilwell di menit ke-76. Chilwell pula yang menjadi kreator gol kedua yang dibuat Kai Havertz pada menit ke-88. Chelsea menang 2-1 dan naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga, sementara West Ham terbenam ke posisi 18 dengan raihan 4 poin. Tottenham Hotspur versus Fulham, The Lily-Whites menang 2-1. Tottenham melanjutkan start apiknya di musim ini. The Lily-Whites baru saja menaklukkan Fulham 2-1. Gol-gol Tottenham dibuat Pierre-Emile Højbjerg di menit ke-40 dan Harry Kane di menit ke-75. Gol hiburan Fulham dibuat Alexander Mitrovic di menit ke-83. Dengan tambahan 3 poin, tim asuhan Antonio Conte itu naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 14 poin dari 6 laga, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 8 poin. Aston Villa versus Manchester City. Haaland dan kawan-kawan ditahan imbang 1-1. Bermain di Villa Park, Manchester City tampil dominan, namun tim tamu baru bisa memecah kebuntuan lewat aksi Erling Haaland di menit ke-50. Namun City lengah di menit ke-74, Leon Bailey berhasil melepaskan tembakan keras untuk menjebol gawang Ederson. Skor 1-1 membuat Manchester City tetap di posisi kedua klasemen sementara dengan 14 poin, sedangkan Villa dari posisi ke-17 dengan 4 poin. Liverpool lalui start terburuk di era Klopp bertandang ke Goodison Park, markas Everton Sabtu 3 September. Liverpool yang tampil full tim berhasil diredam tim tuan rumah dengan skor 0-0. Dengan hasil tersebut, Liverpool berarti baru mengumpulkan 9 poin dari 6 pertandingan. Dilansir dari BBC, itu menjadi start terburuk si Merah sejak musim 2015-2016 kala ditangani Brendan Rodgers yang akhirnya dipecat dan digantikan oleh Jurgen Klopp. Saat itu Liverpool hanya mengumpulkan 8 poin dari 6 laga dan mengakhiri musim dengan finish di urutan ke-8. Bisa dibilang hasil-hasil minor ini juga imbas dari buruknya performa tandang Liverpool di awal-awal musim. Momen salto ngaco Darwin Núñez di derby Merseyside. Penyerang Liverpool Darwin Núñez menyuguhkan momen kocak ketika menghadapi Everton pada matchday ke-6 Liga Inggris 2022-2023. Núñez jatuh terjengkang setelah melakukan salto untuk menyambut umpan silang di dalam kotak penalti. Bola yang mengenai kaki sang bomber pun melambung tinggi sebelum disapu oleh bek Everton, Nathan Peterson. Jurgen Klopp konfirmasi gelandangnya alami cedera di laga kontra Everton.
Pelatih Liverpool memberikan kabar terbaru yang kurang baik mengenai salah satu pemainnya, Fabio Carvalho. Sang gelandang dikonfirmasi cedera saat laga melawan Everton. Meskipun dikonfirmasi cedera, klub menyatakan apabila pemainnya tersebut tidak mengalami cedera yang seburuk ia perkirakan sebelumnya. Dan sang pelatih juga yakin apabila cederanya tersebut bisa cepat pulih, akan tetapi ia akan tetap memonitor kondisi sang pemain. Saya tak 100% yakin, tetapi saya pikir cederanya berasal dari otot di atas lutut. Mati rasa yang cukup sakit, salah satu cedera yang cukup menyakitkan, namun seharusnya bisa sembuh lebih cepat. Tetapi kita akan mencoba melihatnya lebih lanjut. Pungkas klub dilansir dari Mirror. Gelandang West Ham kritik keputusan VAR di laga kontra Chelsea, sang buruk. Gelandang West Ham Declan Rice mengkritik keputusan VAR yang membuat skuadnya harus mengalami kekalahan saat melawan Chelsea di Stamford Bridge. Gol yang dicetak Maxwell Cornet pada menit ke-69 itu seharusnya bisa menyeimbangkan kedudukan. Wasit Andy Medley juga memberikan gol tersebut. Namun setelah melalui pengecekan VAR ternyata dianulir. Declan Rice sendiri akhirnya menyalurkan frustasi dan kekesalannya melalui akun sosial media Twitternya, di mana ia menulis mungkin itu adalah salah satu keputusan terburuk dari VAR sejak permainan dimulai. Benar-benar hancur, tulisnya. Anthony akan gunakan jersey nomor 21 di Manchester United. Informasi mengenai nomor punggung yang akan dikenakan Anthony di Manchester United akhirnya telah dibuka oleh pihak Manchester United, di mana sang winger akan mengenakan jersey nomor 21. Yang cukup menarik dari pemilihan jersey nomor 21 ini, karena sebelumnya Anthony mengenakan nomor punggung 11 saat ia masih bermain di Ajax. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir apabila ia akan mengenakan nomor punggung 11 di Manchester United. Di sisi lain, selain Anthony, rekrutan baru Manchester United yaitu kiper Newcastle, Martin Dubravka, juga telah mengenakan nomor punggung baru di skuad Manchester United. Dan nomor punggung sang kiper sendiri adalah nomor 31. Kylian Mbappe cemberut saat digantikan Neymar. Nantes dikalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 0-3 dalam pekan ke-6 Liga Prancis 2022-2023 di Stade de la Beaujoire. Ada momen Kylian Mbappe tampak cemberut saat ditarik keluar dan digantikan Neymar di tengah laga ini. Pada momen itu, Neymar terlihat memasang wajah senyum berseri saat hendak masuk. Sementara Mbappe tampak menekuk mukanya atau cemberut saat harus keluar lapangan permainan. AC Milan ejek Inter dengan koreografi di Derby della Madonnina. Laga Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter Milan menyajikan momen unik. Sebelum laga dimulai, fans AC Milan membuat sebuah cyber lewat koreografi yang menyebut Inter Milan tim cengeng. Fans AC Milan tentu saja menyinggung apa yang terjadi musim lalu. Ketika mereka sukses berebut Scudetto dari Inter Milan, mereka membuat koreo dengan tulisan, "Saya seorang juara, Anda cengeng." Di kubu Inter, mereka membuat koreo yang merujuk pada lukisan legendaris Il Paseo karya Francisco Hayez yang diikuti kalimat "Saya hanya mencintaimu". Hakan Calhanoglu tak salami Theo Hernandez di laga derby. Ada cerita menarik di laga-laga Derby della Madonnina antara AC Milan versus Inter Milan. Hakan Calhanoglu menghindar ketika hendak bersalaman dengan De Hernandez sebelum laga dimainkan. Tidak diketahui secara pasti alasan Calhanoglu tidak bersama dengan Theo Hernandez, namun salah satu spekulasi yang beredar adalah Calhanoglu masih menyimpan dendam atas rivalitas panas musim 2021-2022 lalu. Musim lalu Milan merayakan gelar Scudetto, Milan merebutnya dari tangan Inter Milan. Nah, pada perayaan gelar itu, Theo dan Zlatan Ibrahimovic sempat mengolok-olok Calhanoglu. Ketika Frank Kessie terus cadangan di Barcelona, Ismail Bennacer makin gacor di AC Milan. Ismail Bennacer menunjukkan performa yang solid di lini tengah AC Milan pada awal musim 2022-2023 ini. Rupanya Bennacer punya tekad untuk membuat Rossoneri secepatnya melupakan Frank Kessie. Salah satu penampilan apik Bennacer terjadi pada laga melawan Inter Milan. Di pekan ke-5 Serie A, Bennacer tidak mencetak gol maupun assist, namun pemain asal Aljazair itu tampil solid. Dia begitu dominan dengan umpan-umpan dan kemampuannya mengatur ritme permainan Milan. Berbanding terbalik dengan Bennacer di Milan, Kessie di Barcelona belum mampu mencapai level terbaiknya.
Real Madrid patahkan kutukan Real Betis. Kemenangan Real Madrid atas Real Betis menjadi kelegaan tersendiri karena mereka akhirnya bisa mengalahkan Real Betis di kandang. Ya, dalam 5 tahun terakhir Betis selalu jadi tamu yang menyebalkan bagi Real Madrid. 5 tahun mereka tidak pernah menang melawan tim asal Andalusia itu di markas mereka sendiri. 3 laga terakhir mereka berakhir dengan skor identik 0-0 di Bernabeu. Jadi Madrid pasti sangat lega bisa meraih kemenangan di laga ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!